lagi shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa saat sore hari ini kita hadir di tempat ini, kita datang untuk kita meninggikan namanya, sebab kita semua telah merasakan betapa Ia begitu baik dalam kehidupan kita, betapa Tuhan itu dahsyat bagi kita. Amin. Mari kita satu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang telah Engkau berikan kembali kepada kami sore hari ini, di mana kami Tuhan boleh menikmati lagi hadirat-Mu, boleh menikmati lagi Tuhan kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar. Kami boleh menikmati Engkau sore hari ini Tuhan. Bapa, mari kiranya Engkau bekerja lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami serahkan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan sore hari ini. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Dan biar nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bekerjalah lebih lagi dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami, urapi umat-Mu Tuhan. Bagi umat-Mu yang sedang dalam perjalanan, biar kiranya Engkau menyertai mereka, sehingga mereka tiba di tempat ini Tuhan dengan selamat, dengan tak kurang suatu apapun. Mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk menikmati Engkau Tuhan. Urapi setiap kami yang akan melayani Engkau, biar kiranya pengurapan Allah turun atas setiap kami Tuhan. Dan biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan lebih dari segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, hati kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang ajaib. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Lebih dari segalanya, Kau yang terindah dalam hidup kami, Kau yang termanis, Kau yang lebih lagi dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Penuhi kami Tuhan, kami rindu Engkau ya Aba. Kami rindukan Engkau Yesus, lebih dari segalanya, lebih dari jiwa kami Tuhan. Lebih lagi penuhi kami Tuhan dengan kuasa. Lebih dari segalanya kami merindukan Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu. Jiwaku merindukan-Mu ya Allah. Haus kepadamu ya Allah yang hidup. Jiwaku Tuhan, jiwaku merindukan.
hanya namamu Tuhan, hanya namamu ya Aba. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak kami agungkan, lebih dari segalanya Tuhan. Hanya namamu, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus Tuhan. Haleluya, glory glory bagimu. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami naikkan ucapan syukur kami lebih lagi Tuhan. Hari ke hari Engkau yang memimpin hidup kami, hari ke hari Engkau yang menuntun tangan kami melewati lembah kekelaman, melewati tantangan demi tantangan. Kau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi hosana hanya bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta.
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, katakan ku terima sekarang. Ku terima dengan iman, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak akan pernah berpaling Tuhan, sebab Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Dalam segala keadaan, ya Yesus, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Ya Yesus, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Bersama katakan haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, ya Yesus, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan.
Terima kasih Bapa. Apabila kami anak-anak-Mu boleh ada, kami boleh berkumpul tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Engkau berhadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami mempersiapkan hati, pikiran kami, telinga kami, mata kami tertuju pada firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Biarlah firman itu menegur, firman itu mengajar kami Tuhan. Untuk kami hidup seturut dengan gambaran-Mu Bapa. Hidup dalam kebenaran-Mu. Bimbing kami, ajar kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami sebagai alat kerajaan-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus ambil alih tempat ini. Roh Kudus yang berbicara dari hati ke hati. Sehingga kami bersama-sama dikuatkan, dipulihkan. Kami siap Tuhan, hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan, amin. Shalom. Haleluya. Luar biasa. Saudara merasakan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan selalu ada. Sekalipun Bapak Gembala katakan sekalipun kita nggak merasakan, hadirat Tuhan tetap ada. Karena Dia yang bertahta di atas puji-pujian kita. Ya, banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen bahkan udah hidup menjadi orang Kristen udah puluhan tahun, belasan tahun. Banyak sekali pertanyaan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang keluar. Saya nggak merasakan tuh hadirat Tuhan. Ibadah biasa-biasa saja. Mungkin ini pernah timbul dalam hati kita. Aku nggak merasakan biasa-biasa, orang lain kenapa kok mereka bermanifestasi, kok aku merasa biasa-biasa saja. Atau pertanyaan ini, kenapa ya hidup saya kok susah berdampak? Kenapa hidup saya ya gitu aja? Saya nggak bisa berdampak untuk orang lain. Saya sibuk dengan kehidupan saya. Kenapa saya nggak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian, menjangkau jiwa? Kenapa hidup saya nggak bisa berdampak? Atau pertanyaan ini, saya sudah berdoa, tetapi kenapa doa saya nggak ada kuasanya? Kenapa doa saya nggak dijawab? Udah bertahun-tahun Tuhan. Udah bertahun-tahun saya berdoa, tetapi kenapa nggak ada jawaban? Kayaknya doa saya nggak ada kuasanya. Lebih berkuasa berdoa doanya dari Pak Herman, dari Ibu. Makanya ketika ada masalah datanya ke Bapak, ke Ibu minta didoakan. Kenapa? Saya kan orang Kristen, Bapak bilang, firman Tuhan bilang kita sama. Kenapa? Atau yang ini? Kehidupan dan pelayanan gitu-gitu aja. Rutinitas. Gak ada dampak. Aku melayani ya udah karena dijadwal. Saya melayani ya karena ditugaskan. Saya datang ke gereja ya karena disuruh. Atau pertanyaan berikutnya. Gak punya gairah di dalam Tuhan. Ya datang seperti rutinitas, datang gereja. Ya udahlah datang aja. Yang penting nongol, yang penting di absen. Yang penting Bapak Gembala tahu. Supaya gak didatengin ke rumah. Ya banyak. Mungkin ada ditambahkan lagi apa? Bagaimana susah? Tuhan saya susah untuk memaafkan. Susah untuk rendah hati. Saya susah untuk lepas dari dosa. Betul gak? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sekarang pertanyaannya. Coba saudara jawab. Menurut saudara, keberhasilan orang Kristen itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Oh, keberhasilan orang Kristen kalau dia diberkati, kaya raya. Atau doa keberhasilan orang Kristen ketika berdoa tumpang tangan, orangnya jatuh. Orang sakit disembuhkan. Ketika berdoa, doanya dijawab. Itu kesuksesan orang Kristen. Kesuksesan orang Kristen adalah dalam kepenuhan
Setuju. Karena hanya orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh. Itu adalah kekristenan yang sejati. Karena Tuhan, kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah bait Allah. Jadi bukan seperti yang tadi katakan. Ini masih 5 hari ya dari kemarin kita diurapi oleh Bapak. Mungkin kita merasa biasa-biasa saja. Tapi ingat, itu adalah pencurahan Roh Kudus. Mungkin kita nggak merasa. Mungkin kita merasa nggak penting, biasa saja. Tetapi sesungguhnya kita bisa berhasil ketika kita ada di dalam Roh Kudus. Amin. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kenapa? Kemarin udah disampaikan banyak hal. Bapak sudah menyampaikan lewat firman-Nya. Saya mau mengingatkan kembali. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Apa peranan dari Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang pertama, sebagai penolong. Roh Kudus yang menolong kita. Ketika orang lain menjauhi kita, Bapak akan katakan di doa pagi ya kalau nggak salah. Ketika kita posisi di bawah, teman-teman hilang. Ketika kita posisi di atas, teman-teman mendekat. Di saat kita di bawah, hanya Roh Kudus. Ketika orang lain tidak bisa menolong, Roh Kudus yang menjadi penolong kita, jadi penghibur kita. Sebagai roh kebenaran yang kedua. Kita akan dipimpin di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Jadi kita nggak pilih-pilih firman lagi. Kita untuk hidup di dalam kebenaran, untuk lepas dari dosa, untuk bisa taat, bisa melakukan firman Tuhan hanya karena Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Amin. Kita bisa percaya memanggil Tuhan Yesus adalah ya Allah ya Bapa. Dialah Tuhan. Itu hanya karya dari Roh Kudus. Berikutnya, sebagai penghibur. Ketika kita menerima penghiburan sejati dari Allah, yaitu melalui Roh Kudus. Saat kita merasa sendiri, Tuhan saya sudah melayani Engkau, saya sudah bayar harga, tapi kenapa tidak dianggap? Roh Kudus yang menghibur kita. Ketika kita dalam duka cita, Roh Kudus yang menguatkan kita. Amin. Dan yang keempat, sebagai sumber kuasa. Saudara kira pendeta yang punya karunia, tumpang tangan, menyembuhkan orang karena kehebatannya? No, karena siapa? Karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Sumber kuasa itu dari Tuhan, dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi kita. Jadi sangat disayangkan kalau kita jadi Kristen tetapi kita nggak bisa dipenuhi atau kita nggak bisa merasakan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kasihan saudara, sia-sia. Karena itu yang Tuhan janjikan ketika Tuhan naik ke sorga. Dia berikan rohnya, itu Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Saudara dan saya boleh ada, boleh setia sampai saat ini. Semua hanya karena Roh Kudus. Amin. Ya, Roh Kudus banyak sekali Roh Kudus diibaratkan. Sebagai apa saja? Api. Roh Kudus yang menyucikan, menguduskan. Sebagai angin. Kita bisa berhembus, kita bisa merasakan, tapi kita nggak bisa lihat rupanya. Sebagai apa lagi? Burung merpati, sumber kedamaian. Sebagai apa lagi? Materai, memateraikan kita. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita sudah dijamin, sudah dimateraikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai jaminan. Roh Kudus diberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita, saudara dan saya. Amin. Dan pada saat ini saya mau mengajak saudara satu lagi ilustrasi atau suatu sarana, yaitu Roh Kudus sebagai air yang menyegarkan, yang memulihkan, yang menguatkan kita. Dalam Yeskiel 47 ayat 3 sampai dengan 7. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya,
ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ini berbicara tentang bait Allah yang mengeluarkan air, saudara. Di ayat yang pertama, perikopnya. Dan ayat yang berikutnya, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai pinggang. Berikutnya. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Wow. Yang pertama, levelnya setinggi pergelangan kaki. Biasa kalau saya ke pantai atau ke sungai, saya nggak ingin basah, saya ingin bermain air, maka saya akan masukkan kaki saya. Orang bilang kecek-kecek main air. Sama seperti orang Kristen. Yang hanya merasakan hadirat Roh Kudus luar biasa, dia promosikan kemana-mana. Tapi hanya sebatas pergelangan kaki. Roh Kudus tidak menguasai hidupnya. Air yang sedalam pergelangan kaki ini menghambat kita enggak? Ketika kita mau melangkah, berat enggak? Enggak. Orang-orang Kristen yang katanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kehidupannya masih bebas melangkah sesuai kehendak pribadinya. Dia sama seperti ini di level yang pertama. Sebatas pergelangan kaki. Suka-suka hatinya. Ketika dia mau main, masuk air lagi, keluar lagi. Masih bebas berjalan tanpa hambatan. Yang kedua, setinggi lutut. Kalau kurang merasa airnya kurang rasa, saya angkat angkat celana saya lebih tinggi, saya masuk sampai ke lutut. Masuk lebih lagi. Apa yang saya rasakan? Saya lebih merasakan aliran air itu. Betul? Masuk lebih dalam lagi. Airnya ngerasa. Tapi bisa itu menyeret saya? Bisa? Bisa orang hanyut dengan air segini? Enggak bisa. Roh Kudus ketika kita dipenuhi, kita hanya masuk selutut. Roh Kudus enggak bisa berbuat apa-apa. Kita masih ada di dalam kehendak pribadi kita. Keinginan daging kita masih jalan. Dosa kita masih jalan. Meskipun kita udah merasakan Roh Kudus. Tapi kontrol masih ada di dalam pribadi kita masing-masing. Berikutnya. Setinggi pinggang. Masuk lebih lagi. Sepinggang. Ini sudah kita merasa udah mulai terombang-ambing. Arus air itu semakin kita rasakan semakin kuat. Kita jalan akan semakin berat. Kita berjalan tidak segampang yang tadi. Kita sudah mulai masuk di dalam aliran-aliran roh itu. Aliran-aliran air sungai itu. Yang bisa mengubahkan kita orang-orang Kristen ketika air itu sudah menjadi sungai dalam kehidupan kita. Di dalam sungai kita gak bisa lagi berjalan. Kita hanya bisa berenang di dalam kitab Yeskiel. Kekuatan kita dengan kekuatan arus lebih kuat mana? Sekuat-kuatnya kita.
kita pasti akan terseret. Tapi luar biasanya aliran sungai di dalam dunia berbeda dengan aliran Roh Kudus. Aliran sungai di dalam Roh Kudus. Di dalam aliran sungai Roh Kudus kita akan dibawa lebih lagi masuk. Kita akan dipimpin. Ini yang dikatakan dipimpin oleh Roh, saudara. Kehidupan kita bukan milik kita lagi. Tuhan lebih besar, saya semakin kecil. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan bilang seperti itu. Kehidupanku bukan milikku lagi. Paulus katakan, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus hidup dalam aku. Tenggelam. Ketika kita berenang, yang paling enak itu dulu saya suka mengapung, saudara. Lebih capek mana? Orang berenang mengikuti arus dengan orang berjalan di tepi aliran sungai. Lebih capek mana? Lebih capek orang berjalan. Di dalam aliran sungai kita santai. Saya biasanya tiduran, papa saya juga begitu. Kalau di laut juga kadang tiduran, tiba-tiba udah di tengah karena terbawa arus. Enggak sadar. Ya itu kalau di dunia bahaya. Tetapi kalau di dalam aliran Roh Kudus kita tanpa beban. Saya mau saudara belajar tentang ini. Ini maaf videonya ini 15 tahun yang lalu saya ambil. Jadi kualitasnya kurang bagus. Apa yang saudara pelajari dari video itu? Mungkin itu jarang ya kita temuin ya. Di Indonesia anak yang umur segitu langsung dimasukin dalam air. Itu hanya di luar negeri saja. Tetapi apa yang saudara dapatkan? Anak kecil itu mungkin mereka gak sanggup untuk berdiri, berlari, berjalan. Belum umur 1 tahun. Mungkin bisa berdiri pun jalan masih terseok-seok. Tetapi ketika mereka di dalam air, apa yang mereka lakukan? Mereka bisa mengapung, mereka bisa melayang. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita merasa beban kita berat. Apa Tuhan, saya gak kuat lagi. Tetapi percaya saudara, ketika kita masuk di dalam Roh Kudus, kita masuk dalam aliran itu, beban itu terangkat. Orang yang tidak bisa berjalan sekalipun masih bisa mengapung di dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kita. Itu yang akan membawa kita kepada perubahan karakter. Setuju, katakan amin. Tanpa Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita, kita masih pegang sebagian, maka kita gak akan bisa hidup dipimpin oleh Roh. Masih ada keinginan-keinginan kita.
Itu yang Tuhan janjikan pada setiap kita. Pertanyaannya, maukah kita untuk menerima janji itu? Untuk masuk lebih lagi? Kenapa pertanyaannya kok sungai? Kenapa kok sungai? Kenapa bukan laut? Kenapa Tuhan mengibaratkan itu sebagai sungai, bukan laut? Saudara lihat, tempat pembuangan sampah terakhir itu di mana? Di mana? Laut. Laut penuh dengan bangkai. Laut penuh dengan kotoran. Tetapi sungai berbicara tentang aliran-aliran air yang baru. Begitu pula dengan kehidupan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus mau aliran-aliran air yang baru. Beli, tolong. Saya mau ilustrasikan, saudara. Dengan ini aja, Beli. Ya. Maaf. Ya. Sorry. Thank you. Bisa lihat semua ya? Saudara, gelas ini kita ibaratkan diri kita, kapasitas kita, hidup kita. Air ini berbicara tentang Roh Kudus, aliran yang tidak terbatas. Ketika kita hidup, kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan itu terjadi. Wah, penuh. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Ternyata enggak. Karena kehidupan kita mulai terkontaminasi dengan kotoran-kotoran dunia. Dengan dosa-dosa pola pikir dunia. Dia terus memenuhi hati kita. Karena tidak ada aliran air. Dan airnya hidup kita kacau balau. Hidup kita pekat, hitam, tidak penuh dengan kepahitan, hidup dalam kepahitan. Hidup dengan penuh masalah, beban begitu berat. Bagaimana caranya untuk membersihkan kembali? Hanya satu cara, yaitu mengizinkan Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita dan membuang aliran air itu. Airnya enggak cukup, jadi enggak terlalu bersih. Ya, saudara, enggak apa-apa beli. Saudara bisa perhatikan perbandingannya. Mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari dengan aliran-aliran baru? Karena ini, saudara, kita enggak bisa menyimpan segala sampah di dalam kehidupan kita. Kita butuh aliran-aliran yang baru. Terus cari, terus masuk, bawa lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Penuhi diri kita dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Pelajaran yang kedua, saudara bisa melihat di sekeliling apa yang terjadi saudara. Di sekeliling gelas ini. Basah. Betul? Penuh dengan air. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kenapa kita sulit berdampak? Karena kita tidak dipenuhi dengan aliran Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh aliran Roh Kudus, maka tanpa diperintah, tanpa dipaksa, tanpa kita memaksakan diri, kita pasti akan menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Jadi itu adalah satu ibarat saudara bahwa hidup kita harus senantiasa mengandalkan Roh Kudus, senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Thank you Bli. Dan ini adalah aliran air yang hidup. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39. Maaf. Ya, saya bacakan pada saudara. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Sumbernya dari Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membantu kita, mengubah karakter kita, memimpin kita, sehingga kita dapat melakukan kebenaran, kita dapat berdampak bagi orang lain, kita penuh dengan gairah,
cinta kasih yang mula-mula di dalam Tuhan. Dan bersemangat. Itu hanya karena Roh Kudus. Yesus adalah sumber air hidup. Tak berkesudahan bagi dunia yang kehausan. Dunia kita penuh dengan kekacauan. Dunia kita penuh dengan kecemaran. Hanya aliran air hidup itu, yaitu Roh Kudus yang mampu untuk memurnikan kembali. Amin. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara diberkati ya. Wah, saya diberkati sekali. Saya ingat tadi yang bayi lucu-lucu tadi ya. Itu kalau ada masa kecilnya Pak Poyen tuh lebih lucu lagi. Lagi renang gitu ya saudara ya. Maaf bercanda ya. Nah saudara, ilustrasi tadi luar biasa ya. Bahwa kita harus membuang segala hal yang kotor dalam diri kita. Kalau tadi airnya, makanya saya minta tuh kalau ilustrasinya sampai bersih. Kita nanti akan ngerti bahwa ternyata Tuhan ingin menggantikan sesuatu yang buruk yang ada di dalam diri kita dengan sesuatu yang baru dari Roh Kudus. Ya, baik itu dosa kita, pola pikir lama kita, ya, pola pikir yang terbentuk dari sejak kecil, yang keliru, yang kita anggap benar, itu hanya bisa dibersihkan, saudara, dengan Roh Kudus. Saya punya orang tua, punya pola pikir yang keliru, saudara. Nah, baru saya tahu ketika saya tahu firman. Nah ini kalau enggak dengan Roh Kudus enggak akan bisa. C. Joyce, maaf ya, saya kasih ilustrasi waktu kami berangkat ke Katimor, saudara, dia ada satu mobil dengan saya. Dia sama papahnya, saudara, mungkin saking disayangnya ya. Dilarang bekerja, saudara. Maaf ya, sudah menikah. Oh, kamu enggak usah kerja gitu kan. Betul ya? Dilarang bekerja, padahal dia ada kemampuan untuk bekerja. Dan maaf, saya beri saksian, sekarang dia baru menyesal, saudara ya. Kenapa kok dari dulu saya punya pola pikir bahwa saya harus kerja sekalipun orang tua melarang saya. Mungkin kita anggap benar, tapi apa yang terjadi, dunia ini berubah sedemikian besar, sedemikian pesat. Akhirnya saudara, apa yang dikira-kira baik ya, ternyata enggak baik. Ya akhirnya orang tua, maaf, sudah melemah dalam hal ekonomi, maaf juga harus meninggal dunia. Dan sekarang untuk memulai sesuatu yang baru itu enggak gampang, saudara. Ya, tapi kita selalu punya pemikiran bahwa, atau firman yang luar biasa bahwa tidak ada kata terlambat, saudara. Ya, kadang-kadang kita terlalu terpaku, saudara, dengan pola pikir manusia. Oh, ini nasihat dari orang bijak, nasihat dari orang-orang yang di atas saya. Itu kita harus menggali apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah ini cara membersihkannya ini, tadi luar biasa ya. Hanya dengan Roh Kudus. Diganti dengan pikiran firman Tuhan. Ya, pola pikir lama. Kalau enggak akan maju, saudara, seperti tadi. Ya, kita enggak akan maju hidup kita. Ya hanya segitu-segitu saja. Kita merasakan kok enggak jadi berkat, ya salahnya sendiri. Yang terjadi harus dihirami terus. Dengan apa? Firman. Amin. Hadirat Tuhan. Haleluya. Ibadah kita. Sehingga hati kita nanti satu saat membuang yang kotor tadi, saudara, sampai gelas itu bersih. Nah kalau sudah bersih, saudara punya pola pikir yang baru, punya karakter yang baru juga, punya kebiasaan yang baru juga, ya, kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu yang akan mengganti. Kalau enggak akan bisa maju, saudara ya. Mungkin saudara mengatakan, oh saya masih bisa bertahan dengan seperti ini. Tapi sampai semana saudara bisa bertahan? Sebab dunia akan berubah terus. Tapi firman Tuhan tidak akan berubah. Artinya begini, kalau saudara dan saya lakukan firman Tuhan dengan seutuhnya, bukan sebagian ya. Oh saya ibadah, yang penting ibadah. Tidak perlu lagi kegiatan-kegiatan lain, itu keliru, saudara ya. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk ibadah saja. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa bekerja itu adalah ibadah juga. Ya, kata aboda itu adalah bekerja seharusnya. Jadi saat kita bekerja itu ibadah juga.
Ya, beraktivitas itu ibadah. Bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana pola pikir kita yang lama diganti dengan pola pikir yang baru. Ya, sebagai contoh ya, Kak Inji beberapa waktu lalu, saya sedikit waktu saja ya. Oh, harus bersih dong di kegiatan Katimor. Betul saudara ya, itu bagian dari ibadah. Di seberang mereka percaya kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, bagaimana kita menerapkan iman ini bukan hanya soal menyembah, mengangkat tangan, tidak. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu baru dia ibadah. Jadi hati kita dibersihkan saudara dengan firman. Pola pikir yang lama yang menurut kita benar dibersihkan. Oke, izinkan saya berdoa sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur buat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini dan ilustrasi yang diberikan. Biarlah kami terus senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan aliran-aliran Roh Kudus yang akan menyegarkan kami, yang akan mengganti pola pikir lama kami, dibersihkan, yang akan mengganti juga Tuhan kebiasaan-kebiasaan buruk kami, dibersihkan sampai Tuhan kami dipenuhi dan kami berenang di dalam hadirat Tuhan kami. Bukan kami lagi yang bergerak, namun Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kami. Kami tahu Engkau sedang memproses kami dan sebagaimana Tuhan akan bekerja dengan leluasa, itu juga menurut daripada respon kami terhadap firman Tuhan. Kami mau Tuhan ilustrasi ini menjadi sebuah pandangan yang baru buat kami supaya kami senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Apapun yang kami lakukan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih untuk Kohendra yang sudah Tuhan pakai hamba-Mu ini. Lebih lagi Bapa, Tuhan akan memakai dengan dahsyat dan luar biasa, baik di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanannya Tuhan. Masih Tuhan sediakan hal-hal besar dalam kehidupannya. Terima kasih firman Tuhan yang boleh diperdengarkan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Pewahyuan-pewahyuan baru diberikan dalam kehidupannya Bapak, dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan mendapat berkat setiap kami yang hadir di tempat ini. Berikan kami kemampuan untuk mencerna firman-Mu, bukan sebagai sarana untuk menjatuhkan kami, melainkan sarana untuk memperbaiki kehidupan kami. Dan hidup kami lebih maju, lebih berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami terima firman-Mu dengan senang hati yang akan mengubahkan hidup kami selanjutnya. Dan kami berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang diberkati kata bersama-sama, amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia.
kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Darius. Mari sama-sama kita, kalau mungkin ada yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh sebentar. Angkat suaramu. Hirama shikara batakara bashanana malabatakara bash. Orabashikana barabatakara bashanara barabara. Orabashinana matakara bashina la barabakara bash. Orabashakara barabatakara mashine da bayamash. Hibakara babatakara bashina na mayashirere. Hibakara bashina na matakara shalaraba. Horabashikara batakara mashararabara. Hirabashana matakara basharabara. Haleluya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa. Kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan penuaian jiwa, pertobatan yang besar, keselamatan yang besar terjadi buat bangsa kami Tuhan. Ini yang kami rindukan terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pemulihan demi pemulihan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu benar-benar nyata untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan perubahan demi perubahan terjadi. Lawatan-Mu terjadi untuk bangsa ini Tuhan. Kami rindu kedamaian. Kami rindu Tuhan perubahan yang datang daripada Engkau terjadi untuk bangsa ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden kami, Pak Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran ya Tuhan. Dan juga setiap wakil, setiap menteri-menteri yang ada Tuhan. Sampai jajaran yang terbawa Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Agar mereka melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan roh yang takut akan Tuhan, mereka memiliki tanggung jawab yang besar Tuhan. Untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi. Untuk maju lagi ke depannya. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan untuk setiap para pemimpin-pemimpin di negara kami Indonesia Tuhan. Juga kami terus berdoa untuk kota kami, di mana Tuhan tempatkan kami, di mana Tuhan percayakan kami tinggal Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, karena kami percaya kesejahteraan kota Bondowoso adalah kesejahteraan kami bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati udara tanah airnya Kau berkati. Tuhan berkati madu, susu dan madunya Tuhan berkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata Tuhan untuk kota kami, untuk kota Bondowoso. Lawatan-Mu juga terjadi Tuhan untuk kota ini. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan. Buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa berdampak, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berikan Tuhan gereja-Mu di tempat ini visi dan misi yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Juga kami terus berdoa Tuhan untuk kerinduan kami di gereja-Mu di tempat ini, untuk memiliki akses masuk di gereja ini. Tuhan berkati, kami percaya Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan buat gedung yang di depan ini kami bisa memiliki ya Tuhan, agar akses di gereja ini bisa masuk lebih luas lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat tanah di Rogo Jambi Tuhan. Biarlah Tuhan mengirimkan pembeli ya Tuhan, untuk tepat waktu Tuhan. Kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan sanggup untuk mengirimkan pembeli, untuk membeli tanah di Rogo Jambi Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di Rogo Bondowoso. Apapun yang menjadi persoalan permasalahan yang mereka hadapi Tuhan, kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberkati, Engkau sanggup memulihkannya Tuhan. Kami berdoa setiap apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan berkati. Terutama kami berdoa, berikan mereka hati yang haus, hati yang lapar, hati yang bergairah, hati yang sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Itu Tuhan berikan buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di Rogo Bondowoso ini, agar mereka datang mau beribadah kepadamu, mencari Engkau, mempermuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa ya Tuhan,
Untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Timotius Arifin bersama istri, Tuhan juga berkati mereka Tuhan. Pakai mengembalakan di rock ministry lebih luar biasa lagi. Juga kami terus berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Herman Lipi Tuhan. Yang Tuhan sudah tempatkan di tempat ini menjadi gembala kami Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa Tuhan. Dengan hikmat, marifat, poin yang baru. Fresh anointing terus nyatakan buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Berkat-berkat Tuhan melimpah. Berkati keluarganya, berkati ibu, berkati Deva, Nove, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kesempatan malam ini juga kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan buat anak dari Bu Santi dan juga Pak Daniel Steven ya Tuhan yang saat ini sedang sakit di Bali Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi oleh kuasa bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau pasti menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap medis-medis yang menangani. Tuhan berikan hikmat Tuhan agar setiap obat-obat yang diberikan Tuhan juga berkati. Kami percaya Tuhan, kami akan mendengar kabar bahwa kesembuhan dari anak Bu Santi Tuhan sembuh secara total dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji dan mulia nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Iya, saya minta maaf istri saya lagi kuliah saudara ya. Jadi tidak bisa terlibat pelayanan lebih maksimal. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak, sebelum kami menerima berkat, sucikan, kuduskan makanan dan minuman yang tersedia. Berkati mereka yang menabur, biarlah dikembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami tahu setiap taburan pasti ada tuaian. Dan kami akan pulang membawa berkat daripada Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah segala adonanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dalam kebenaran dan hikmat Tuhan akan memimpin kehidupanmu untuk engkau melakukan firman Tuhan seperti engkau tenggelam dan berenang di dalam hadirat Tuhan. Demikian engkau akan dibuat berhasil. Kami bersyukur, kami terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya.